Hari ini kita akan melihat kerinduan hati Allah dan kepedihannya karena satu hal yang tidak ia temukan di dalam diri kita. Perjanjian Lama menyediakan kepada kita suatu gambaran yang hidup tentang kota Yerusalem yang tidak memiliki pertahanan karena ambruknya tembok kota tersebut. Di dalam situasi terdesak seperti itu, muncul orang-orang pemberani dan rela berkorban datang berdiri di celah tembok untuk memperbaikinya. Secara historis memang itulah yang terjadi dan dilakukan oleh Nehemia. Oleh karena itu Nehemia menjadi gambaran atau lukisan dari Kristus. Jika dilihat dari sisi ini, kitab Nehemia tentunya tidak lagi sebatas kitab catatan penggalan periode sejarah tertentu yang tidak memiliki keistimewaan. Sebab kitab ini menjelaskan apa artinya berdiri di celah. Dosa telah memisahkan kita dari Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesaya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Dosa membuka celah lebar antara Allah dan kita. Siapa yang dapat memperbaiki celah ini? Siapa yang dapat berdiri di antara Allah dan manusia? Siapa yang dapat menjadi pengantara atau mediator antara Allah dan manusia? Nabi-nabi dan imam-imam adalah para mediator. Para nabi menyampaikan pesan Allah kepada manusia, dan para imam menyampaikan persembahan dari pihak manusia kepada Allah. Sebagai contoh, Musa berperan sebagai nabi dan Harun sebagai imam. Bersama-sama mereka memenuhi peran esensial sebagai penengah antara Allah dan manusia. Karena yang satu yakni nabi berbicara bagi Allah, dan satunya lagi imam mewakili manusia, masing-masing mewakili satu pihak. Namun Musa terkadang mengerjakan pelayanan keimaman juga, karena ia sering bersyafaat bagi rakyatnya. Lalu bagaimana Yesus menambal celah itu? Manusia secara fatal terjepit di antara kedua keadaan yang sangat sulit. Di satu sisi manusia terpisah dari Allah dan tidak mengenal Dia. Dan di sisi yang lain manusia juga telah jatuh ke dalam perhambaan di bawah kuasa dosa. Yesus menangani kutub dari ketidaktahuan manusia akan hal-hal rohani melalui kehidupan dan ajarannya. Dan ia menangani kejahatan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Salib berdiri sebagai titik pusat pengantaran Kristus. Di atas kayu salib dengan tangan terentang, ia mendamaikan Allah dan manusia. Manusia dengan manusia, dan sesungguhnya segala sesuatu baik yang berada di bumi maupun di surga diperdamaikan. Kolose 1 ayat 20. Yesus yang mulia ini adalah mediator yang sempurna. Mediator-mediator yang lain merupakan tipe-tipe yang membayangkan Dia. Yesus yang ini juga ialah Tuhan yang memanggil kita menjadi murid-muridnya untuk mengikuti jejak langkahnya dan membawa keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Untuk dapat lebih memahami bagaimana pelayanan keselamatan dapat digambarkan dengan berdiri di celah, mari kita lihat sebuah gambaran dari Perjanjian Lama, di mana Tuhan berbicara kepada Nabi besar Yehezkiel. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yehezkiel 22 ayat 30. Ayat ini sangatlah penting bagi saya harap juga demikian bagi Anda. Karena ini mengungkapkan kerinduan Allah yang mendalam. Allah seolah-olah membuka hatinya kepada kita dan berkata, lihatlah isi hatiku. Rasakanlah apa yang kurasakan dan pahamilah pikiranku. Karena aku tidak menginginkan rakyat ini binasa bersama dosa-dosanya. Untuk mendapatkan latar belakangnya, mari kita baca ayat 28-29. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Allah mencari di seluruh tanah Israel yang digerogoti oleh dosa dan pemberontakan, hanya untuk mendapatkan satu orang saja. Ia berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang. Tetapi Allah tidak dapat menemukan seorang pun di Israel untuk melakukan pekerjaannya. Karena itu aku telah mencurahkan kegeramanku ke atas mereka dan melahap mereka dengan api murkaku. Aku telah membalaskan jalan mereka ke atas kepala mereka. Firman Tuhan, ayat 31. Dapatkah Anda merasakan isi hati Allah dalam nas tersebut? Dapatkah Anda seolah-olah meletakkan tangan Anda dan merasakan denyut nadi Allah? Israel, umat yang dikeluarkan Allah dari Mesir dengan tangannya yang kuat,
Umat yang dipimpinnya masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Umat yang dibentuknya menjadi sebuah bangsa. Umat yang secara khusus Allah mengirimkan nabi-nabinya untuk menyatakan perjanjian dan berkat. Umat yang dipilih untuk menjalin suatu hubungan yang khusus. Umat yang sama ini telah berpaling kepada dosa, melakukan penindasan dan pemerasan. Inilah keadaan menyedihkan dari Israel. Masyarakat yang dipanggil dan ditebus Allah untuk menyatakan kemuliaannya di dunia, Allah terpaksa mengacungkan pedang penghakimannya. Namun kita juga merasakan adanya kepedihan di hatinya. Ia tidak ingin menghancurkan Israel. Ia mencari cukup satu orang saja yang mau berdiri di celah, supaya ia tidak perlu menghancurkan negeri dan rakyatnya. Akan tetapi ternyata ia tidak menemukan seorang pun. Akibatnya murka Allah atas dosa memaksanya untuk menjatuhkan penghakiman. Ia terpaksa membinasakan umatnya dengan api murkanya, karena mereka tidak memberinya pilihan lain. Mari kita coba untuk memahami gambaran tentang orang yang berdiri di celah ini. Celah adalah lubang besar di tembok kota. Mengapa tembok kota runtuh? Salah satu penyebabnya adalah kegagalan dalam pemeliharaannya. Penyebab yang lain adalah tembok kota itu kadang diruntuhkan dalam peperangan. Pada zaman dulu, Musa menggempur kota dengan balok penggempur benteng yang besar. Peralatan ini terdiri dari satu batang pohon yang besar yang ujungnya dilengkapi dengan kepala domba logam bersama kedua tanduknya. Batang ini tergantung pada tali yang kuat dan dapat berayun maju mundur dengan kekuatan yang besar. Untuk menyerang suatu kota, pasukan membawa alat ini di atas kereta. Mereka akan mendorongnya untuk menghantam tembok kota dan memampatkan ayunan baliknya dengan suatu dorongan agar alat ini dapat menghantam tembok kota terus-menerus. Alat pendobrak ini pelan-pelan akan membuat lubang pada tembok kota atau menghancurkan satu bagiannya. Sementara itu pihak yang bertahan akan menembakkan panah dan melemparkan batu atau apa saja yang ada ke arah pendobrak dari atas tembok. Namun sangat sulit untuk menghadang gerakan musuh karena adanya atap yang besar di atas alat pendobrak itu. Jika Anda membaca catatan-catatan perang zaman kuno, Anda akan mendapatkan bahwa suara benturan balok penggempur itu ke tembok kota amat menakutkan penduduk kota. Bayangkan kota Anda sedang dikepung oleh musuh, dan Anda mendengar suara gempuran alat tersebut pada tembok kota Anda. Boom! Boom! Setiap benturan membuat Anda takut. Anda mencemaskan berapa lama lagi tembok kota Anda dapat bertahan. Demikianlah penduduk dalam kota berdebar-debar jantungnya, menunggu saat penentuan nasib mereka. Ketika saat itu tiba, serdadu musuh akan membanjiri kota melalui lubang tersebut. Itu berarti berakhirnya riwayat sebuah kota atau bahkan suatu bangsa. Menyedihkan sekali, hal semacam ini sangat sering terjadi. Dapatkah Anda melihat gambarannya? Tembok Yerusalem sudah berlubang dan kota itu nyaris tanpa pertahanan. Tembok kota adalah garis pertahanan yang utama dan jika itu runtuh, tidak ada lagi keamanan dan keselamatan. Musuh akan membanjiri kota, membawa kematian dan kehancuran. Mereka yang pernah mengunjungi Masada di Israel akan mengetahui tragedi yang terjadi di situ sekitar 19 abad yang lalu. Orang-orang Yahudi mengira bahwa mereka sudah aman dalam lindungan benteng karang yang tinggi di Masada. Namun serdadu-serdadu Roma membangun sebuah alat pendobrak di atas gunung itu dan mendorongnya sampai tembok kota itu. Tak lama kemudian mereka yang mempertahankan Masada mengalami rasa takut setiap kali mereka mendengar suara benturan alat pendobrak tersebut. Boom! Boom! Setiap benturan mengingatkan mereka pada kenyataan pahit akan kematian yang sudah dekat. Apa yang dilakukan oleh pasukan yang bertahan di Masada? Mereka membangun tembok kedua di belakang tembok yang sedang digempur. Jika tembok pertama runtuh, mereka masih memiliki garis pertahanan yang lain. Namun itu tetap tidak dapat menghentikan pasukan Roma. Tembok kedua itu mereka runtuhkan juga. Dan apa yang dilakukan oleh penduduk di Masada? Mereka bunuh diri. Ketika saya merenungkan peristiwa yang bersejarah ini, firman Tuhan melalui nabi-nabinya berkumandang di telinga saya. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yehezkiel 18 ayat 31, Yehezkiel 33 ayat 11. Di Yehezkiel 22 ayat 30 kita baca bahwa Allah mencari di seluruh Israel untuk menemukan seorang yang mau memperbaiki tembok Yerusalem. Dan yang mau berdiri di hadapannya di celah tersebut demi bangsa Israel, agar ia tidak harus membinasakannya. Tetapi ia tidak dapat menemukan seorang pun. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, mari kita mundur sedikit ke Yesaya pasal 5, yang menggambarkan bagaimana Allah membangun sebuah bangsa. Aku memiliki kebun anggur, yakni bangsa Israel di lereng bukit yang subur.
Ia mencangkul dan membuang batu-batu dan menanam dengan pokok-pokok anggur pilihan. Ia mendirikan menara penjagaan untuk melindungi kebun itu dan menggali lubang tempat memeras anggur. Hasil akhirnya ternyata sangatlah tragis. Bangsa Israel melakukan perbuatan dosa yang parah sehingga Allah berkata kepada mereka, "Dan sekarang, oh penghuni Yerusalem dan orang-orang Yehuda, hakimilah aku dan kebun anggurku. Apalagi yang harus dilakukan untuk kebun anggurku yang belum aku lakukan? Mengapa saat aku berharap kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, justru menghasilkan buah anggur yang asam?" Yesaya 5 ayat 3-4. Kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang asam. Israel adalah bangsa yang tidak berbuah, sehingga Allah Israel yang Maha Kudus harus menghakimi umatnya sendiri. Jadi sekarang aku akan memberitahumu apa yang akan kuperbuat terhadap kebun anggurku. Aku akan membuang pagarnya dan kebun itu akan dilahap. Aku akan meruntuhkan temboknya dan kebun itu akan menjadi tanah yang diinjak-injak. Aku akan membiarkan kebun itu tandus. Kebun itu tak akan dipangkas dan didangir lagi. Semak dan duri akan tumbuh di sana. Aku juga akan memerintahkan awan supaya tidak menurunkan hujan ke atasnya. Yesaya 5 ayat 5-6. Allah akan menghakimi para pendosa. Apakah mereka termasuk umatnya atau tidak? Apakah dia orang percaya atau tidak? Ini adalah kebenaran yang tidak terelakkan. Sebagaimana yang sudah tertulis, sudah saatnya penghakiman dimulai dari keluarga Allah. Dan jika penghakiman Allah dimulai dari kita, bagaimanakah nasib orang-orang yang tidak taat kepada Injil? Jika orang saleh saja sulit untuk diselamatkan, bagaimanakah dengan orang jahat dan orang berdosa? 1 Petrus 4 ayat 17-18. Pemazmur menyanyikan Yerusalem sebagai tempat di mana Allah yang adalah terang berdiam. Mazmur 43 ayat 3, Mazmur 102 ayat 6. Yesaya menyebut Allah sebagai terang Israel, Yesaya 10 ayat 17. Itu sebabnya mengapa Israel diperintahkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan mengapa bangsa-bangsa akan datang kepada terangnya? Karena seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 2 dan 3. Kemuliaan Allah adalah terang Israel. Jadi terang dari Gunung Sion, kota Allah yang terletak di atas bukit dan yang tak dapat disembunyikan, akan nampak bagi seluruh dunia dan menarik bangsa-bangsa. Yesus menerapkan gambaran ini pada murid-muridnya, karena mereka dimaksudkan untuk menjadi terang dunia. Yerusalem rohani yang tak dapat disembunyikan, Matius 5 ayat 14. Umat Allah adalah Yerusalem baru yang mencerminkan kemuliaannya. Yerusalem ialah penggambaran dari gereja, Ibrani 12 ayat 22-23 dan Galatia 4 ayat 25-26. Kitab suci mengatakan kepada kita alasan mengapa Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya, yaitu untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5 ayat 25-27. Yesus menginginkan suatu jemaat yang cemerlang yang menyinarkan kemuliaannya. Namun apa yang terjadi sekarang? Gereja tidak memiliki kemuliaan. Jika gereja tidak memiliki kemuliaan, gereja juga tidak memiliki terang. Apa yang dikatakan Paulus tentang orang percaya yang sejati? Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Apa yang dituliskan oleh sang rasul sebenarnya persis sama dengan apa yang Yesus sendiri katakan ketika ia dengan tegas menyatakan, "Kamu adalah terang dunia." Matius 5 ayat 14. Kita adalah terang hanya karena Dia yang adalah terang dunia berdiam di dalam diri kita. Yohanes 8 ayat 12. Jika hidup dan terangnya berdiam di dalam hidup kita, bukankah sudah seharusnya kita mewujudkan kemuliaannya sampai tingkat tertentu? Paulus pada zamannya dapat berbicara tanpa merasa malu bahwa gereja adalah kemuliaan Kristus, walaupun ia belum mencapai kesempurnaan penuh. Dapatkah kita mengucapkan hal yang sama sekarang? Di Efesus 3 ayat 21 Paulus berkata, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Yesus pada masa kini dimanifestasikan kepada dunia melalui gereja, yang merupakan satu alasan utama mengapa gereja disebut tubuh Kristus. Jika kemuliaan Allah harus diperlihatkan di bumi pada masa kini, bagaimana hal ini dapat terjadi jika bukan melalui gerejanya? Israel juga pada suatu ketika menunjukkan kemuliaan Allah.
Pada zaman Daud, reputasi kemuliaan Israel menyebar jauh. Pada masa pemerintahan Salomo, Ratu Seba menempuh perjalanan panjang membawa persembahan besar untuk mendengarkan hikmat Salomo dan untuk melihat kemuliaan negerinya. Sebelumnya ia mengira bahwa kemuliaan Israel terlalu dibesar-besarkan, tetapi ketika ia sampai di sana, ia mendapati bahwa laporan yang diterimanya justru baru menceritakan setengah dari kemuliaan yang sesungguhnya. 1 Raja-Raja 10 ayat 7. Namun sayangnya kemuliaan itu berumur pendek. Di dalam Kristus, gereja memiliki Dia yang lebih besar daripada Salomo. Matius 12 ayat 42, Lukas 11 ayat 31. Tetapi apakah kemuliaannya itu terlihat di dalam umat Allah? Akankah orang-orang datang dari jauh untuk mencari Dia yang lebih besar dari Salomo di dalam gereja? Ataukah Allah terpaksa akan menyerahkan kita kepada penghakiman? Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.